nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun ma yajuzu minal ghadabi wasyiddati li amrillah. Bab tentang marah dan syiddah. Syiddah itu sikap keras yang diperbolehkan li amrillah karena urusan Allah. Kalau urusannya urusan pribadi sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Kita harus sabar, dihina, difitnah, dizolimi, boleh membalas, tapi tetap sabar itu yang terbaik. Tapi kalau yang dihina itu Allah, yang direndahkan itu adalah Islam, maka ini boleh sabar. Apalagi dalam konteks jihad, perang, bukan boleh lagi, malah harus marah itu. Wa qala Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Jadi ada marah yang haram, ada marah yang boleh, dan ada marah yang wajib. Wajib marah mah ketika jihad, ketika perang. Misalkan sekarang kita sedang berperang dengan kaum LGBT dalam masalah legalisasi LGBT atau mau ditolak legalitasnya, itu sedang perang, tong sok loba bager kudu ngambek. Waghlud alaihim, harus tegas, tidak boleh banyak toleran dalam masalah jihad melawan orang kafir, orang munafik ini. Nah, adapun marah yang dibolehkan sebagaimana dituliskan oleh Imam Bukhari di 5 hadis ini ketika ada urusan agama yang dilanggar dan Nabi marah untuk menekankan tidak boleh terulang, untuk menggambarkan, menekankan bahwa hal ini jangan terjadi kembali. 5 hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Wa fil baiti kiramun fihi suwar. Dan di sana di rumah ada tirai yang bergambar. Dalam riwayat lain gambar nate gambar kuda. Fatalawwana wajhuhu, lalu kemudian wajah Nabi memerah, berwarna, maksudnya warna hijau, pastinya warna beureum, dan Nabi mah kulitna bodas. Mun urang kulitna hideung, berwarna teh jadi warna hideung, tambah hideung. Ayeuna bodas mah kan berwarna teh berarti jadi beureum. Summa tanawala sitro, kemudian megang tirai itu, fahataka, lalu dicabut. Berarti Nabi marah tidak lewat kata-kata yang kasar. Nabi itu marah lamun aya nu dilanggar cabut langsung, tidak pakai sumpah serapah. Wa qalat, kata Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah, sungguh manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar, orang-orang yang menggambar gambar-gambar ini.
Bukankah orang yang paling keras siksanya itu orang musyrik, orang kafir? Iya, karena dalam hadis-hadis seputar gambar menggambar ini, nanti kata Nabi SAW, semua para penggambar itu disuruh menghidupkan gambar tersebut. Jadi sisi musyrik, sisi kafirnya itu karena sudah menandingi hak Allah dalam hal menciptakan sesuatu yang ada ruhnya, sesuatu yang ada hidupnya. Makhluk hidup dina hadis mah dua, manusia dan hewan. Mendinai pamah tilu saja. Sarang tumbuh-tumbuhan mah tidak termasuk makhluk hidup, tidak ada ruh ya. Jadi yang dilarang itu adalah gambar-gambar yang memang ada kehidupannya, yaitu manusia ataupun hewan. Dan kenapa Nabi marah? Kemungkinan besar ini sudah pernah mengingatkan ngan nyakitu teh ibu-ibu tuh cendeui alus pasang di dieu, pasang di ditu, ngambek atuh. Jadi tong elehku alus, jangan kalah sama ini bagus nih kalau dipasang di. Kalau memang gambar itu gambar makhluk hidup, haram, cabut ya. Lalu nanti di hadis lain ku Aisyah teh dibikin sarung bantal. Bantal itu buat duduk, jok, atau buat tidur, dan Nabi tidak marah. Berarti yang haram itu gambar-gambar makhluk hidup yang dipajang, ya, dijadikan hiasan. Eta mah dek tirai, dek keramik yang dijadikan hiasan. Mau Gucci nya, ornamen-ornamen bukan karar itu haram mutlak. Saya tulis di bawah, ada seorang pelukis datang ke Ibnu Abbas, saya hidup dari melukis, jadi bagaimana? Kata Ibnu Abbas ini, lalu ngaharewos, unabbiuka bima sami'tu, tanu dalil nu kadua dina catatan kaki nomor 3. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku akan beritahukan kepadamu apa yang aku dahulu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini keras, jadi ku Ibnu Abbas diharewosan we. Bisi ngawirangkeun ya. Kullu musawwirin finnar, setiap pembuat patung atau gambar surah itu bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Sekarang mah ada gambar oge 3 dimensi. Finnar, di neraka. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan. Nanti akan Allah jadikan untuknya dari setiap patung atau gambar yang ia buat itu satu jiwa. Fatu'adzibuhu fi jahannam, lalu gambar itu akan hidup, patung itu akan hidup dan akan menyiksa dia di neraka jahanam. Jadi siksaan di neraka itu kan sesuai dengan model perbuatannya. Perbuatannya ini menciptakan makhluk-makhluk hidup, menciptakan tanda kutip, nanti juga dia disiksa oleh makhluk-makhluk hidup ciptaannya itu. In kunta la budda fa'ilan fasna'is syajar wa ma la nafsalahu. Jika kamu terpaksa tetap menjadi pembuat patung atau tukang gambar, maka buatlah pohon atau yang tidak ada ruhnya. Nu Islami mah ngagambar baheula we keur di SD. Gunung, sawah, jalan, mobil, matahari, awan. Islami itu. Dukati mah tanu ngajarkeun Patino Sidin teh. Jadi kalau gambar rumah boleh, ya gambar mobil boleh. Nah itu yang ada gambar manusia, gambar makhluk hidup nggak boleh. Di rumah ada gambar kuda dipajang, gambar lauk dipajang, ulah.
Termasuk kalau saya sebagai adminnya wani-wani ngirim stiker dina grup nu abdi adminna ditajong moana mah dicarekan langsung komo stiker ibu-ibu nu geulis mah langsung disusulan ku abdi teu meunang jeta langsung dikaluarkeun anggotana karena itu sama ya. Dan saya sudah bikin himbauan ke santri, ke orang tua santri, tong aya stiker WhatsApp gambar makhluk hidup, termasuk menrajia teh raji HP teh tinggal eta foto profilna gambar lain gitu. Termasuk foto kemudian diedit juga gambar. Ya. Saya tanya ke tukang ngedit, ayo nggak gambar lain, ini pasti nggak gambar, sarua berarti haram. Ya. Imam An-Nawawi di bawah menjelaskan wahadil ahadis sorihah, hadis-hadis ini tegasnya tong dianggap tegas. Fi tahrimi taswiril hayawan wa naughulid tahrim, mengharamkan memahat atau menggambar makhluk hidup dan haramnya haram yang keras. Matak Nabi teh seueur caur cabut langsung, nggak boleh sama sekali. Parik sawe pokokna mah di bumi urang Bapak Ibu, kecuali jangke keset mah teu naon. Jangke keset jang amparan tidur tong amparan di ruang tamu mah istimewa ya, pokoknya jang sare ya, jang didiukan jang jok motor mah teu naon. Tapi kalau yang dipajang itu nggak boleh. Wa amma syajar, adapun pohon, wa nahwu mimma la ruha fi, dan semacamnya yang tidak ada ruhnya, fala tahrumu sun'atuhu, tidak haram membuatnya, wala takassubu bih, juga menjadikannya sebagai ladang usaha, boga penghasilan tinu dagang gambar. Wa sawa'u syajar al-muthmir wa ghair, termasuk mau pohon yang berbuah, yang tidak berbuah, silakan saja. Kecuali salib mah digambar, rek dipoto haram. Ari foto kumaha Ustaz? Foto malin ngagambar, ngarekam. Lamun foto teu meunang video ge haram. Lantaran video teh gabungan tina gambar-gambar. Itu mah merekam siga merekam suara ya, merekam gambar. Kecuali fotona kemudian diedit, dijadikan karton, nah eta termasuk menggambar. Kadanya Hilman tadi tukang stiker tukang stiker WhatsApp. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Mas'udin radhiyallahu an qala ata rajulun an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata, inni la ata'akhkharu an sholatil ghadati min ajli fulanin mimma yutilu bina. La ata'akhkharu itu saya sengaja memperlambat diri datang an sholatil ghadah, dari sholat subuh, min ajli fulan, gara-gara si fulan, nggak disebutkan namanya, nggak boleh. Gara-gara cenah itu tuh imam di Al-Azhar, mun bagian si eta panjang wae, daripada ngiluti mimiti kesel engkewe masbuk. Pas rakaat kadua pas ruku mun sujud kitu naon ngarah salatna tere. Eta mah modus barudak santri di ataubah. Kunaon tarelat we salatna, mun salat ngilujeng imam teu mimiti lila, jadi malah rasbuk we ngarah tere. Mimma yutilu bina, karena si fulan terlalu panjang bacaan salatnya bersama kami. Jadi ini beda konteksnya. Kalau yang kemarin Mu'adz mengimami salat Isya, baca Al-Baqarah jeung An-Nisa sampai jamaahnya mundur lantaran karunya unta-untanya mau minum,
salatna dilatih atau Al-Baqarahnya saponok-ponokna Al-Baqarah. An-Nisa, mundur, lalu Muadz marah. Ya, dan ternyata Muadz yang dimarahi ini mah kasusnya beda lagi. Sahabat ngadu ka Nabi, tuh cenah imam di Al-Furqan panjang we subuh teh. Ya. Karena terlalu panjang jadi saya sengaja we cenah ngamasbukeun maneh. Ya. Padahal masbuk mah sorangan ya. Jadi menang pahala berjamaahna cenah, tapi kemudian masbuk bisa cepat. Tapi tentu ini tidak jadi dalil bahwa orang yang masbuk pahalanya lebih gede atau sama dengan yang dari awal. Kan 27 kali lipat itu dia dapat takbir yang pertama, takbiratul ihram. Lamun masbuk mah 27 kali lipat, 20 ge untung lah. Ya. Qala fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Mas'ud, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu sekalipun asyadda ghadaban fi mau'izatin minhu yauma idzin, lebih keras marahnya dalam ceramah selain pada hari itu. Mau'izah itu ceramah, ya, memberikan nasihat. Qala kata Abu Mas'ud, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, hei manusia, orang-orang, para jamaah, inna minkum munaffirin, sungguh di antara kamu ada orang yang membuat orang lain takut, membuat orang lain lari. Fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawaz, siapa saja di antara kalian salat mengimami jamaah hendaklah ringkas, tong panjang-panjang deui. Fa inna fihimul marid, karena ada orang yang sakit, wal kabir, orang tua, wadzal hajah, dan orang yang memiliki keperluan. Tapi tentu standar ringkasnya itu kembali lagi kepada sunnah Nabi. Sholat subuh teh Nabi bacanya mufasol yang panjang. Mufasol yang panjang teh Ar-Rahman sarokaat, Al-Waqiah sarokaat. Kan dina hadis nage rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua al-insan. Tiap hari Jumat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pasti imam nanti baca eta. Nyayan henteu yang Ramadan kemarin mah henteu si imamna keur batuk. Tak doakeun imamna batuk. Tah basa pakana ka ditu imamna rakaat kahiji Jumat subuh itu as-sajdah. As-sajdah teh 3 halaman. Rakaat kedua al-insan itu 2 halaman. Jadi 5 halaman sholat subuh itu. Ustaz Roman kan nuju cedera, cali kue aja. Cete Ustaz cali kue mau kuat, nu nangtung normal we cantang tu kuat. Tuh. Itu standar ringkas. Nah, ini imam ini lebih dari itu. Ai di urang mah da di Al-Furqan, di Al-Ajar, di At-Taubah sapanjang-panjang naon ge mah ka sajdah. Paling sahalaman, 2 halaman. Jadi tong sok kukulutus make dalil ieu pan sunnahna ge. Lamun imam panjang urang masbuk. Salah, gagal paham itu ya. Gagal fokus. Yang dimaksud hadis di sini imamnya terlalu panjang melebihi standar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua berarti boleh ceramah marah ya karena ada sesuatu yang mengganggu jamaah. Sekarang yang ketiga, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ra'a fi qiblatil masjid nukhamah, Nabi melihat di kiblat masjid ada nukhamah. Nukhamah teh tiasa dahak, tiasa leho, ingus, da eta keneh ban geuleuh rujit.
katingalina teh keur salat nya cenah Nabi teu husu nya meneran we katingali atuh aya di kiblat fahakkaha biyadihi. Ini tentu sesudah beres, sudah selesai sholatnya, Nabi kemudian membersihkannya, menggosoknya dengan tangannya. Fatagoyado bari jeung ngambek, ya. Ieu mun ketua DKM ningali di masjid kotor tuluy ngambek, tah sunah teh. Tong bari bager di lapan, di sapuan ku sorangan bari jeung teu ngambek. Katutumanan ge nu kalalotor. Karena orang yang rujit itu penyakitnya hese geus dirobahna. Masjid toiletna geus bersih kotor deui. Nu ngaranna nu rujit anu jorok itu hese diubaranna mah kudu digalakan. Lalu kata Nabi, inna ahadakum idza kana fi shalah, sungguh salah seorang di antaramu apabila dia sedang sholat, fa innallaha hiyala wajhihi, sesungguhnya Allah ada di hadapannya. Fala yatakhammanna hiyala wajhi fi sholah, janganlah ia membuang dahak ke hadapannya ketika sholat. Jadi lamun batuk keluar dahak dipicen ka hareupeun sarua jeung nyiduhan Allah teh. Tapi bukan berarti Allah ada di sana. Allah kan di semua langit dan bumi ada. Cuma ini sama dengan merendahkan Allah yang sedang kita hadapi di dalam sholat. Dalam hadis lain dijelaskan oleh Nabi, kalau mau geus batuk, geus keluar dahak piraku di hem-hem mausu, kata Nabi, ludahkan ke sebelah kiri di bawah kaki, atau begini, Nabi ngambil kain gosok, ya, mun aya nama tisu, sapu tangan, kopeah, ya tiung, nyangke tiungna kumbah gitu. Kalau yang ke kaki sebelah kiri, ya, di bawah kaki sekarang juga nggak berlaku dalam lantaran ya air nama bersih seperti ini. Itu konteksnya ketika masjidnya masih lantai tanah padang pasir, bisa jadi bersih. Tapi kalau sekarang bawa tisu atau bawa masker, saya diataubah ke anak saya kuno lain sok dicarekan cing atuh nu batuk mau make masker ya. Teu beli masker ke dianggarkeun ku DKM ya. Jadi suruh pulang anak saya baliklah ke itu cetak di masker juga teu boga masker we. Kumaha keur batuk ngaceleng. Pada kita makan masker bisa keluar lah, buang dulu ya, masuk lagi. Dan ini menunjukkan sekali lagi boleh marah menghadapi orang-orang yang jorok. Kudu diamekan jorok. Komo budak. Hadis yang keempat, an Zaid bin Khalidin al-Juhani anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil luqatah. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang luqatah. Luqatah itu arti asalnya mulung, memungut. Luqatah barang temuan, manggih di jalan, cokot, dipulung. Luqatah itu al-lakit, lakit itu pemulung. Faqala, kata Nabi, arif hasanatan, beritahukanlah itu selama 1 tahun. Summa i'rif wika'aha, kenali talinya, wadahnya, wa ifasoha, kemasannya, summastanfiq biha, kemudian silakan gunakan. Fa'in ja'a rabbuha, jika datang pemiliknya, fa'addiha ilaihi, kembalikan tetap kepada dia. Ini dalam riwayat lain salabarkeun satahunan, nanti di bagian 2 kata Nabi, kalau ketemu barang luqatah, kenali kemasannya, kenali talinya,
lalu kemudian umumkan selama 1 tahun. Diumumkan teh kemasana we sina maulah. Enak ngumumkeun siapa yang merasa kehilangan uang 500.000, wah tuh ngararacung. Abdi leungit buat dinanya leungit lagi buat lain manehna eta mah gitu. Bukan yang merasa kehilangan uang, kumaha lah strategi atuh diumumkeun. Kemudian kalau sudah lewat 1 tahun boleh digunakan. Tapi ini sebatas hak guna pakai, bukan hak milik. Kalau sudah lewat 1 tahun sudah digunakan, udah tahun kedua, tahun ketiga, baru ada yang ngaku abdi teh inget baheula pernah ka Bandung ka Situ Aksan, di dieu leungit naon eta leungit jam tangan merek anu aduh Pak kapenah ku abdi terus diumumkeun 1 tahun teu aya wae terus dijual terus dianggo gitu. Kalau orang itu bersikuku pokoknya mah balikeun mahal 1 juta meulina oge, maka kita yang memakainya harus mengembalikan meskipun sudah dipakainya, ngadoakeun we atuh sing dibebaskeun. Jadi begitu ya. Luqata itu statusnya wadiah, titipan itu harus dikembalikan kapanpun ya, nya ngadoa we sing eueuh nu bogana. Karena kalau nggak digunakan jadi mubadir ya. Saya masih ingat dulu ketika kerja di majalah Risalah, Bu Dewi Ustadz cenah nembe emut aya hartos 1 juta cenah menang manggih Pak Didin geus 4 tahun kumahakeunnya. Wah atuh geus 4 tahun mah diumumkan da cenah meresan majalah dina tumpukan majalah teh aya hartos 1 juta pasti lagi ti agen ban ti agen unggal aya agen nu ka dieu ical artos teu ka ical artos teu henteu paling kurang artos jeung mayar. Jadi enggak ada yang ngaku udah 4 tahun. Saya bilang ya geus atuh teh Bu soah urang makan-makan gitu. Engke cenah mun aya nu gaduna kumaha gantianna ku Risalah. Karena dipakena teh teu ku abdi pun ku babarengan gitu. Padahal nya atuh teh pakai 4 tahun mah. Batasnya juga 1 tahun, kalau sudah lebat dari 1 tahun boleh dipakai. Kalaupun tidak dipakai itu doraka, karena hanya sekadar kebolehan, statusnya kan tetap milik seseorang. Atau boleh tidak usah cenah pakai we heula ari uang mah. Ya biasa urang mah ada duit batur, duit saha we sok dipake heula. Apalagi ini uang yang tidak bertuan boleh ngan tetap diumumkan 1 tahunnya tetap berlaku gitu. Jadi maksudnya ditunda selama 1 tahun, jangan dipakai dan diumumkan. Nah teks diumumkeun kumaha tiasa KRT, tiasa dina update statusnya, dina Facebook, dina TikTok, bikin video. Nah insyaallah loba nu lalajo. Ini untuk luqatoh barang yang berharga. Si berharga naon diwadahan. Kalau luqatonya yang remeh-temeh, Nabi sendiri berkata ketika lewat ada kurma jatuh, kata Nabi, seandainya kurma ini bukan kurma sodakoh, saya pasti makan. Cuma saya takut ini kurmanya kurma zakat. Kan Nabi haram memakan zakat meskipun sedikit. Artinya ari korma hiji mah, korma ajwa teh hijina mun dihitung 4 ribuan itu boleh diambil. Jadi yang remeh-temeh, yang tidak berharga, wih tidi ibu manggihan 10.000 dak disalabarkeun satahun. Nah, nu leungit 10.000 leung moal sakaleungitan ya. Mohon ka Pak RT keun we atuh. 100.000 ge asa teu kaleungitan we nya ibu mah. Oh ngagebeg atuh nya aing ngabung mah ulah. Kemudian ya Rasulullah fadolatul ghanam, bagaimana kalau menemukan kambing yang tersesat? Cenah aya domba saya,
domba kuring. Ya domba saya. Kata Nabi, khudha, ambil, fa innama hiya laka, kambing itu untuk kamu, auli akhika, atau saudara kamu, ya. Saudara kamu itu bisa jadi milik siapa, teman kita yang kehilangan, atau buat saudara kamu itu, kata para ulama, boleh dibagikan ke saudara kamu, diberikan. Auli dhi'bi, kalau tidak nanti dimakan serigala. Ya, biri-biri itu kan, domba yang tersesat itu mudah dimangsa oleh serigala. Daripada dimakan oleh serigala, lebih baik diambil di ampihan. Lamun urang teu boga kandangna, bikeun ka batur yang punya kandang. Itu maksudnya. Lalu dia tanya lagi, ya Rasulullah, fadolatul ibil, kalau menemukan unta yang tersesat gimana? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam hatta marrat wajnata awi marra wajhu. Ditanya kitu teh Rasul teh marah sampai terlihat merah pipinya. Kata Nabi, malaka walaha, ada apa urusan kamu dengan unta itu? Ma'ahidawha wasikauha hatta yalqaharubha. Unta itu bersepatu, unta itu punya air minum. Dalam riwayat lain, unta itu bisa makan sendiri. Biarkan saja hingga ditemukan oleh pemiliknya. Unta mah da moal dikerawak ku ajagi sieun. Jadi udah biarkan saja. Kalau unta tersesat tidak termasuk lukotoh. Ya, jika bapak pulang ke dia manggih motor sisi jalan. Wah, cenah ieu motor ampian. Nah. Ustaz boleh tidak ngampian motor anu di sisi jalan? Sok anu nanya kitu amok moal. Mana nanya teh? Atau pulang dari sini ya aya hayamnya nukernya neangan para wah cenah ieu manggih hayam ampihan kan pikakeuleuan gitu. Atau manggih hayam dalam murede lain manggihan. Jadi di sini Nabi marah karena yang bertanya nanyana teu make ilmu. Dan Nabi mengingatkan ya dalam hadis, tidak boleh banyak bertanya itu. Maksud banyak bertanya itu sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Maka dari itu para sahabat tidak berani bertanya. Kecuali mun aya orang Arab gunung. Mun aya orang Arab gunung teh atau sahabat teh lantaran sok wani nanya, najan nanyana teh para ruguh gitu. Pernah kan ada yang nanya, Nabi, hari saya di surga di neraka kan gitu. Cek urang mah nanya nu kitu, teuing atuh kumaha amal maneh gitu. Ini hadisnya di bawah saya tulis ya, enggak boleh kila wa qala. Di catatan kaki kila wa qala teh baru kila sudah qala. Baru dikatakan, baru beredar gosip sudah dijelaskan. Kade tadi na WhatsApp kakara ge narima katingali alus sebargeun. Itu kila wa qala teh. Harusnya bagaimana? Harusnya tabayun dulu, teliti dulu, bener ieu teh datanya ya, bener ieu teh jis teh teu asup beus. Kerame teh jis teh asup beus atau henteu. Anu nyebut teu asup nyeun video nya beus, anu nyebut asup nyeun video gitu. Sarua padahal beda lawang. Anu teu asup mah lawangna nu ieu, nu asup mah lawangna nu itu. Ini baru cenah lalu sebarkan ya, baru asumsi lalu sebarkan. Ini rentan dengan fitnah, rentan dengan tuhmah ya, tuduhan-tuduhan salah. Wa kathratis su'al, banyak bertanya itu tadi nantinya jadi tidak fokus, jadi mempermainkan agama, jadi mempermainkan syariat. Termasuk banyak bertanya itu nantinya jadi banyak tuntutan.
Biasa di narapat oge nu lobananya nu loba protes nya. Ai nu gawe mah hese. Nah, jangan begitu. Orang yang terlalu kritis nu loba ngomong biasanya di nu gawena hese. Kemudian wa yudaatil mal, menyia-nyiakan harta atau memubadirkan harta. Hadis yang terakhir dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujairatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu area kecil. Kamarnya arti asal hujrah itu bukan kamar, sekat-sekat kecil di masjid. Jadi Nabi mungkin sebelah sini bikin area kecil mukhassafatan aw hasiron, pakai alas yang agak tebal. Jadi Nabi ngamparkeun sajadah khusus di masjid. Buat apa? Ternyata pada satu malam Rasulullah SAW keluar yusolli fiha, sholat malam di sana. Ini kalau disambung-sambung dengan seluruh sanadnya sholat tarawih itu ya. Di riwayat Bukhari disebutnya fi jaufil lail. Makanya enggak disebut tarawih, ini sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Bedanya qiyamul Ramadan dengan tarawih apa? Kalau tarawih mah di awal malam 30 malam ya. Kalau qiyamul Ramadan mah kayak Nabi tengah malam dan tidak tiap malam. Nabi kan paling 1 bulan 3 malam berjamaah teh. Sisana mah masing-masing we. Qiyamul Ramadan istilah secara istilah. Tarawih itu jama dari tarwihah. 2 istirahat. 2 istirahat. Di Masjid Haram gitu. Mun geus salam nu kahiji tong loba ngarehap langsung berdiri di teh. Bahkan enggak ada iftitah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanaka aja. Langsung. Nah, udah 2 istirahat. Itu tarwihah. 2 istirahat. Jama dari tarwihah itu tarawih gitu. Di Persis medanya istirahatan. Salam nangtung yang baburu-buru. Jadi bukan tarawih itu sebetulnya. Qiyamul Ramadan biasa we. Nah, Nabi sholat di sana tengah malam, sholat qiyamul Ramadan atau bahasa kitanya tarawih. Fatatabba ilaihi rijal. Lalu ada beberapa orang yang mengikuti. Kenapa? Karena di bulan Ramadan masjid teh haneuteun sepanjang malam. Banyak sahabat yang qiyamul Ramadan di masjid, kalau di rumah tunuh. Waja'u yusalluna bi sholatihi, mereka kemudian mengikuti sholat Nabi ngamakmum. Tsumma ja'u lailatan, kemudian mereka datang lagi di malam berikutnya. Fahadaru, sudah hadir. Wa bata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja terlambat dari mereka. Falam yakhruj ilaihim, sengaja Nabi enggak keluar. Farafa'u aswatahum, mereka kemudian mengeraskan suara mereka. Assalamualaikum ya barokah. Ai Nabi ayah barokah, cik sopan begitu. Wa hasobul bab, bahkan mereka melempari batu-batu kerikil ke lawang pintu Nabi kami harap. Alungkeun bisi kasarean cenah Nabi. Tentunya bukan Abu Bakar, bukan Umar ini, ya, sahabat-sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran belum berilmu kan. Kalau orang-orang beriman kan yahuduna aswatahum inda Rasulillah. Yunaduna kami warail hujurat aktsaruhum la yaqilun. Ini orang-orang enggak berakal, nu kurang ngajinan. Yunaduna kami warail hujurat gugarawokan. Kemana nabinya kasarean gitu cenah gitu. Alungkeun batu kana panto Nabi. Bisi kasarean. Fa kharaja ilaihim mughdaban. Atuh Nabi teh keluar dalam keadaan marah. Kan dina adab istidzana ge 3 kali. Salam, minta izin, kalau 3 kali tidak diizinkan, udah. Ieu mah tuluy sepanjang malam teh ngaganggu.
ngaganggu Nabi SAW. Tentu beliau marah dan beliau berkata, mazala bikum soniukum, terus-terusan perbuatan kalian demikian, hatta dzanantu annahu sayuktabu alaikum, hingga aku yakin akan diwajibkan kepada kalian. Kalau sholat tarawih diwajibkan tiap malam berjamaah di masjid tengah malam, marah rampung mual tuh di awal malam lagi ripuh rame mimiti kosong katungtungnakeun, apalagi kalau sampai diwajibkan. Dan saat itu syariat masih turun ya. Dan ini yang Nabi marah. Saya tulis di catatan kaki, kata Nabi, orang Islam yang paling besar dosanya itu orang yang mempersoalkan satu masalah yang tidak haram, tidak wajib, lalu jadi diharamkan atau diwajibkan gara-gara dia mempersoalkan persoalan itu. Ini Nabi khawatir justru dengan begitu nanti diwajibkan. Wah, doraka gede. Makanya Nabi marah. Fa'alaikum bis-sholat fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Ini konteksnya sholat tahajud, sholat tarawih. Fa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah, karena sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Sholat wajib mah tetap lebih baik berjamaah di masjid. 27 kali lipat itu berjamaah di masjid. Kalau berjamaah di rumah mau 27 kali lipat, dengan ada langkah kakinya, nggak ada diam di masjidnya, nggak banyak jamaahnya. Komo lalaki mah doraka, ibu-ibu tuh doraka di rumah teh. Kalau balak bapak-bapak dosa. Jadi bau bapak-bapak, ibu-ibu, sholat wajib mah lebih baik di masjid agar pahalanya lebih besar 27 kali lipat. Ibu-ibu lebih baik di rumah itu kata Nabi agar tidak ikhtilat, agar tidak pamer dangdan. Sampai kata Aisyah, kalau saja Nabi masih hidup pasti Nabi sekarang melarang ibu-ibu ke masjid. Berarti zaman Aisyah ibu-ibu kamar racid. Dan kenapa Aisyah mengatakan pasti melarang? Zaman Aisyah mah ibu-ibu nagis malah lenor ke masjidnya. Mantak ibu-ibu membada sholat ke masjid atas di mukena nya tong ngacuk nu karari omat. Tong malah lenor. Iya mah kaundangan ke pengajian maklum ya, kalau buat sholat berjamaah nggak boleh ya pakai mukena. Kan mukena nu bodas, tong mukena anu gejreng. Aya nama mukena ku mukenana hiasan deh gitu. Nggak boleh. Jadi zaman Aisyah ibu-ibu ke masjid, zaman Nabi juga ibu-ibu sholatnya di masjid ya. Nabi mempercepat sholatnya. Kuduna misalkan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anabajur Allahu akbar ruku can beres cenah Nabi can beres isruku itu pan cenah budak ceuri karunya ka indungna tuh berarti ibu-ibu ka masjid mawa budak. Jadi mun aya budak gandeng teh sunnah teh soalnya nu gandengna budak ustad. Nya sesulan budak abdi beres salat teh dicarekan. Saha kan gandeng secara ricik ya. Jadi salat terbaik di rumah itu konteksnya salat sunat. Maka dari itu kata Ibnu Hajar, maksud sabda Nabi yang saya tulis di catatan kaki di bawah, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha quburan. Jadikanlah di rumah kalian dari sholat kalian. Jadi sholat itu jangan semuanya di masjid, harus ada yang di rumah. Kade tong dijadikan dalil ku bapak-bapak tuh cenah. Tong kabeh sholat 5 waktu di masjid. Kudu aya nu di mana naon subuh. Wah ngedoe eta mah. Maksud hadis ini kata Ibnu Hajar berarti sholat sunnah. Dan Nabi biasa sholat sunat di rumah itu ba'da maghrib, ba'da isya. Dulu saya begitu. Ketika anak-anak masih jempling, wah yang nama di imah gara randeng. Jadi nyaman di masjid.
Ini juga sekaligus jadi dalil kalau ditanya tarawih itu lebih baik di rumah, lebih baik di masjid. Kalau secara dalil tekstual pasti di rumah, ada dalil lagi. Nabi menyuruh di rumah. Tapi kata Ibnu Hajar secara fikih untuk hari ini lebih baik di masjid. Kenapa? Karena kalau tidak ada tarawih di masjid, dah mau sarolat di rumahnya. Mau sarolat. Dan ibu-ibu maraksakeun ka masjid tarawih depan di imam orang punya. Maka dari itu untuk konteks fikih hari ini tetap ya tarawih di masjid masih lebih baik, kecuali kalau kondisinya keimanannya sudah seperti zaman Nabi, salat di iman ya, wah sarare ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.